Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang beduk nih ya. Jumpa lagi bersama saya, Imam Suryanto dari komunitas negarawan. Semoga tidak bosan, karena 2 hari ini ditemani dengan saya. Nah, ini dari negarian seluruh Indonesia. Silahkan dicolek-colek teman-temannya buat join di live kita hari ini. Ngebeduk bareng negarawan.id. Karena hari ini kita akan ngobrolin seru banget nih tentang literasi finansial. Jadi ini penting banget, apalagi kita udah mau Lebaran, udah mau Hari Raya Idul Fitri, dan kita sudah boleh pulang gitu kan. Apalagi THR dia mau cair ya. Boleh nih ya, colek-colek ya. Jadi kita gimana sih, kita akan ngobrolin kiatnya gitu kan, mengelola keuangan agar kita lebih cerdas, mengelola keuangan kita, flow cash-nya bagaimana, dan kita sebagai generasi muda hari bersikap seperti apa. Nah, ini penting banget buat kita, anak-anak muda. Nah, ini masih muda ya tentunya ya, semuanya ya. Kita akan ngobrolin tentang literasi finansial. Nah, ini udah narsum kita hari ini. Ada Kakak Wiguna dan Kakak Rindang Ayu. Apakah sudah bergabung? Boleh kalau sudah bergabung nanti send request ke IG Negarawan. Nanti kami save. Kita save ya. Coba aku cek dulu nih. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Wiguna dan Kak Rindang terkait finansial ya. Teman-teman yang punya pertanyaan ataupun hal lainnya boleh banget juga ya disampaikan kepada di kolom komentar, atau boleh tulis juga di tag question yang ada di bawah tuh, tanda tanya, silahkan ditulis di situ. Kita akan ngobrol bersama-sama, kita akan diskusi bersama-sama ya, negarian seluruh Indonesia. Nah, ini masih ada 7 juta viewers kita hari ini. Boleh dicolek-colek yang lain. Ini udah ada satu. Kak Rinda, aku sap ya. Halo, hai semuanya. Selamat sore. Halo, sore. Halo, Kayu selamat Mam. sore Kak Rindang. Gimana kabarnya hari ini? Bentar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suara saya terdengar kan ya? Aman. Dengan Aman, jelas nih. oke. Yang penting netizen bisa mendengarkan suara merdu Kak Rindang ya hari ini ya. Suara aku aman Oh, juga so ya Kak sweet ya? sekali. Aman kok, aman. Siap. Kita nih Kak Wiguna, apakah sudah bergabung? Kak Wiguna juga boleh ya send request ke negarawan. Nah, Kak Rindang, gimana kabarnya hari ini sambil nunggu-nunggu Kak Wiguna? Alhamdulillah, cuma kemarin emang agak kurang fit, tapi hari ini udah much better lah. Alhamdulillah ya, tetap puasa, tetap bekerja, tetap produktif nih, luar biasa loh Kak Rindang ini ya. Insya Allah, apalagi ASN zaman sekarang kan udah nggak mengenal batas waktu ya, kalau untuk kerja ya 24/7 kayaknya. ya Kak Rindang ya, kalau bisa 25 deh. 24/7. 25 Kalender siap-siap kita juga hitam Kak. semua ya. Benar, Kalender kita hitam, warnanya hitam coklat semua. gitu, nggak jelas gitu. Yang penting siap sedia di kapan saja gitu ya. Ini sudah Betul, ada kita kan yang bentar oke, kita mana kita nih? tunggu Kak Wiguna. Mana nih Mas Wigun nih? Oke, kita sambil nunggu Kak Wiguna. Halo Kak Ria, juga ada bergabung teman-teman negarawan seluruh Indonesia. Oh ya, saya belum Hari ini menyapa Negarian nih. Negarian semoga ya, sapa-sapa dong. sehat-sehat semuanya nih. Oke, Mas Wigun udah hadir nih kayaknya. Halo. Halo Wiguna dan Kak Halo, Rinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Oh, belum, tapi belum. Belum ya, bentar Belum. lagi ya. Tapi kok kayak kenal ya, ini hostnya kayak yang kemarin ya, Kak Rindang ya? Kayaknya Di gitu Kok teori deh sama ini. ya? di Gila, jam sekolah Backgroundnya juga terbangnya. bareng masih sama lah. soalnya. Jam Iya, terbangnya bentar luar lagi. biasa sih. Bentar lagi nih ya, bentar lagi apa? Karena 2 hari ini bersama saya, semoga negara yang tidak bosen, jangan ditimpukin, mohon maaf. Nah, hari ini Takutnya Enggak lah. takutnya negarawan ini live-nya jadi beda, jadi Mas Imam Show, bukan negarawan ID. aduh, ntar itu ada program khusus aku minta Mbak Hesti buat Oh gitu. habis itu ditimpukin. Spesial ya. Spesial. Spesial ya. Oke.
Oke, kita kenalan dulu nih. Ada Kak Wiguna dan Kak Rindang yang kece badai hari ini yang mau berbagi tentunya dengan negarian seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin tentang apa ya, literasi finansial ya, biar kita semakin cerdas, semakin kece dan semakin pinter nih gitu kan mengelola finansial kita gitu kan. Ya oke lah, gaji segitu-gitu aja nggak apa-apa, tapi kan tetap harus dikelola dengan baik gitu kan. Tetap ya, jangan sampai kita all out gitu mau melakukan apa aja jadinya kita tidak terkontrol. Nah, kita ada di sini ada Kak Rindang Ayu Puspa Halo. Santi. Halo Kak Rindang. Nah, ini banyak banget pengalamannya ya, salah satunya juga di ASN Nation dan juga sekarang di Negarawan juga, bantu-bantu juga, dan sekarang dinasnya di BSN ya Kak Rindang ya. Yes, betul Ya, di sekali. BSN. Oke, terus ini juga ada Kak Wiguna. Mana nih CV-nya Kak Wiguna ya? Nah, Ah, dari Kak nggak Wiguna. perlu. Nah, Kak Wiguna juga nih merupakan ASN dari Kementerian Keuangan juga ya. Yang saat ini juga aktif menggaungkan tentang literasi finansial atau keuangan biar kita semakin cerdas, semakin pintar gitu mengelola finansial kita. Nah, ini sering banget Kak Wiguna juga sharing-sharing juga dan hari ini berkesempatan untuk sharing ke kita semua hari ini. Nah, tentunya jika Negarian punya Kak Imam suaranya kecil. Aduh, emang kecil banget ya, geng. Tapi masih kedengeran gak sih? Gue jadi insecure gitu. Kedengeran, Kedengeran. kedengeran kok Iya, sebetulnya. Aku peka kedengeran kok ya. mas orangnya, jadi masih terdengar. Yo. Bentar ya. Karena permintaan netizen coba aku ganti pakai ini. Iya. Kak Rindang sama Kak itu boleh ngobrol bentar. Aku kasih waktu 1 menit. Oh, boleh. Buset. Terima kasih. Terima Lama juga kasih. ya 10 menit. Iya. Apa Hai Mas kabar? Wiguna, ini saya ketemu Mas Wiguna untuk kali kedua nih yang sekarang nih. Kalau waktu itu saya jadi peserta Mas Wiguna untuk Oh waktu itu masa? sharing literasi keuangan. Kali ini saya bersanding nih. Sekarang juga Oh, tampilan layarnya juga bersanding nih. Nggak nyangka bersanding nih. ya. Kenapa nih? Sebenarnya Tes, tes. cerita-cerita doang. Oke, Kak, udah Oke aman? Mas Imam, Ya selamat aman. datang Mas Imam, narasumber kita. Oh, terima kasih ya teman-teman semuanya. Buat negarian seluruh Indonesia, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis sebanyak-banyaknya karena di sini saya akan melemparkan pertanyaan itu kepada Kak Rindang dan Kak Wiguna. Jadi pertanyaannya mau susah, mau gampang, banyak silahkan. Kita sangat welcome dengan hal Ntar kalau itu susah ya. saya lempar balik ke Mas Imam, tenang aja. Benar. Oke. Kita langsung to the topik nih. Negarian udah nggak sabar 15 juta viewers kita hari ini. Luar biasa ya. Super sekali. Nah, teman-teman, kita kan juga melihat nih, kalau aku boleh sedikit preambule gitu kan, sedikit pembukaan bahwa berdasarkan riset dari OCBC Finance Fitness menunjukkan bahwa indeks tingkat melek keuangan anak-anak muda kita itu masih sangat rendah. Itu sekitar 37%, jauh di bawah negara-negara Asia gitu. Nah, ini melihat hal ini tentunya miris banget dan ini tema yang cocok banget buat kita obrolin hari ini karena ada Kak Wiguna dan ada Kak Rindang yang akan siap menjelaskan dan berbagi pengalaman terkait dengan literasi finansial. Nah, kalau menurut kakak-kakak yang kece ini, apa sih sebenarnya literasi finansial itu sih? Ayo, Oke. Sweet, siapa Boleh yang menjawab saya dulu? dulu, Mas Oke, Wiguna. Mungkin nanti, ini kan saya disclaimer dulu ya. Mungkin kalau dari Mas Wiguna, dia udah sering banget nih sharing Enggak, masalah literasi keuangan. Kalau saya bukan pakarnya sebetulnya, tapi kita saya akan juga bukan pakar. sama-sama berbagi gitu kali ya, Mas Wiguna ya, berdasarkan pengalaman kita. Yeah. Jadi kalau literasi keuangan literasi finansial itu sebetulnya kemampuan pengetahuan dalam berkemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya, baik mengelola cash-nya maupun rencana investasinya, bahkan termasuk kalau misalkan bagaimana dia mengelola pinjaman. Kalau misalkan memang ternyata dia membutuhkan itu gitu ya. Jadi bagaimana supaya uang ataupun dana yang dia punya ataupun penghasilan yang dia punya itu tidak berputar dalam satu garis lurus, tapi bagaimana berputarnya itu memang masuk
keluar dikelola bisa menjadi balikan modal lagi seperti itu. Atau mungkin dari Mas Wiguna bisa lebih komplit lagi kali ya, bisa lebih komprehensif lagi nih. Silakan Oke, Mas oke, Wiguna. oke. Thank you, Iya, iya. Kak Wiguna gimana? Menurut aku sih literasi finansial itu nggak ada pengertian bakunya ya, mungkin kalau di internet kalau kita cari. Menurutku ini adalah perjalananku juga waktu mengerti apa itu literasi finansial adalah kesadaran sih menurutku. Bagaimana kita mengatur keuangan kita pribadi. Karena tidak ada lagi ya orang yang bertanggung jawab atas keuangan kita selain diri kita sendiri, bahkan orang tua gitu kan. Kalau kita udah gede, emang ulang apa tanggung jawab finansial masih di orang tua? Tentu tidak gitu. Kembali lagi ke kita sendiri. Terus literasi ya kesadaran, sadar untuk mengelola keuangan, mengatur cash flow tadi dibilang Mas Imam, kemudian kalau ada cicilan seperti ya kata Mbak Rindang tadi ya, untuk mengatur ke depannya itu bagaimana sih kita, karena hidup nggak di sekarang doang nih, kita nggak hidup nggak hanya untuk saat ini aja, pasti ada rencana-rencana masa depan yang memang harus kita rencanakan dari sekarang. Nah itu sih menurutku literasi itu paham gitu atas keuangan kita sendiri. Gitu Nih, menurutku. oke. Thank you Kak Rindang, Kak Wiguna. Nah ini penting banget ya negarian seluruh Indonesia gitu. Memang tidak ada istilah bakunya gitu ya, pengertian bakunya tadi disampaikan Kak Wiguna. Tapi itu yang paling tadi dapat digarisbawahi, kita harus aware gitu kan terhadap terhadap finansial kita diri sendiri, mulai dari kita gitu kan, karena kita nggak mungkin kan ngerecokin tetangga kita. Nah kita harus aware dulu dengan literasi kita sendiri terhadap kemampuan pengertian kita memahami dari literasi finansial itu. Ternyata penting banget untuk kita lebih paham untuk mengelola keuangan. Tadi Mbak Rinda juga sampaikan, jangan sampai cuma masuk keluar, tapi harus berputar dan bisa double gitu ya. Langsung ini. Oke, thank you Kak Rindang, Kak Wiguna. Terus kita juga memahami nih gitu kan bahwa kita harus kita harus aware terhadap literasi finansial gitu kan. Nah sebenarnya pentingnya apa sih Kak? Kita harus mengetahui hal seperti ini. Kayaknya ya udah sih, gue cuma dapat gaji, gue simpen, gue tabung, udah urusannya apa gitu. Nah kadang kan kita hanya sebatas itu gitu lah. Mungkin Kak Wiguna boleh disampaikan. Aku dulu ya. Pentingnya apa menurutku, kembali lagi ini ke pengalamanku pribadi, seberapa penting literasi finansial itu. Misalkan aku yang pertama kali mendapatkan gaji nih sebagai seorang PNS yang waktu itu juga dapat rapelan kan. Mungkin beberapa PNS dapat punya pengalaman yang sama. Kalau kita nggak punya literasi finansial itu, kita bakal kaget untuk menerima sejumlah uang, karena maksudnya waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah itu kita dapatnya bulanan atau mingguan gitu dari orang tua yang jumlahnya terbatas. Nah di saat kita memiliki privilege untuk memiliki gaji, kita berhak untuk menerima gaji itu, gajinya itu memang cukup besar, cuman kita harus paham dengan besarnya gaji kita juga timbul juga tanggung jawab untuk ternyata harus menghidupi diri kita sendiri, terus ternyata kita harus merencanakan kehidupan kita, bukan hanya lagi hidup dengan orang tua kan. Nah di situ juga kenapa pentingnya kita juga sering terbawa dengan yang namanya pengen beli sesuatu hal yang dulu kita nggak pernah miliki gitu, seperti seperti childhood trauma ya, kayak nggak dibeliin orang tua gitu. Pengennya tiba-tiba kita beliin jor-joran, terus beli sesuatu hal yang nggak pernah kita pikirkan gitu. Nah kalau itu semua terjadi terus menerus gitu tanpa adanya pemahaman atau kesadaran tadi, kita bakal hancur dalam circle hidup paycheck to paycheck, atau yang namanya ya dari gaji ke gaji, habis lagi nunggu gaji berikutnya tanpa ada pemahaman untuk wah hidup kita tuh nggak bisa gini-gini aja nih, harus ada improve di masa depan dengan cara perencanaan finansial tadi gitu. Ya kenapa pentingnya gitu. Ya itu ya kalau kita hidup di saat ini aja ya gitu deh, jangan hidup di saat ini aja gitu. Oke, harus mikirin masa depan juga ya Kak Gun ya. Gitu. Ini penting banget. Nah, buat negara ini penting banget ya buat kita ketahui gitu. Kalau menurut Kak Rindang, boleh Kak? Oke, makasih Mas Imam. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sih sama Mas Wiguna tadi. Jangan berpikir penghasilan kita itu untuk istilahnya kita aja atau untuk hidup saat ini aja. Tapi kita juga harus planning. Tapi balik lagi ya, mungkin yang perlu digarisbawahi, hidup itu penuh kejutan ya sebetulnya ya. Kita nggak pernah tahu hidup kita ke depan seperti apa. Atau mungkin pengalaman saya gitu, awalnya sebelum menjadi PNS sudah pernah kerja. Nominal penghasilannya ketika jadi PNS itu beda banget
saat itu saya masih belum tahu banget tuh yang masalah literasi keuangan dan segala macem. Wah, itu yang mengelolanya empot-empotan banget ya istilahnya ya. Yang nominalnya sangat jomplang, sedangkan pengeluaran kita akan terus seperti itu, bahkan bertambah. Atau mungkin kalau kita nggak punya literasi keuangan yang baik, menghadapi pandemi selama 3 tahun ini kita juga pasti akan tertatih-tatih sekali ya, maksudnya karena kita tidak karena kita hanya memplot penghasilan kita ya untuk yang seperti itu aja terus gitu, tapi kita nggak pernah mempersiapkan yang bagaimana ke depannya ketika penghasilan kita berkurang, atau bagaimana ketika penghasilan kita tetap tapi ternyata pengeluaran kita bertambah, atau bagaimana nanti ketika kita nggak pernah tahu lah istilahnya ke depan itu akan seperti apa gitu. Mungkin siklus kayak misalkan nih harga bahan makanan nih sekarang naik gitu, tapi itu kan seperti biasa tiap lebaran menjelang puasa pasti seperti itu, tapi kan kita nggak pernah menduga ya naik yang namanya minyak goreng atau apa tuh bisa sampai sebegitu drastisnya. Apakah penghasilan kita cukup untuk mengelola itu gitu, apakah kita sudah mempersiapkan itu gitu. Sebetulnya sih pentingnya literasi keuangan itu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi segala sesuatu yang kita nggak pernah tahu ke depannya itu seperti apa. Kayak gitu Mas Imam. Oke, ini seru banget ya tadi dari Kak Gun dan Kak Rindang ini gitu kan memberikan perspektif yang berbeda tapi memiliki garis merah yang sama gitu. Tentunya memang tadi Kak Gun juga bilang bahwa kita perlu gitu, kita tuh nggak FOMO ataupun nggak hidup saat ini aja gitu kan. Kita ada hidup-hidup lain yang mungkin kita bisa persiapan untuk ke depannya. Dan kita juga tahu tadi Kak Rindang bilang juga bahwa hidup itu penuh dengan kejutan gitu kan, full of surprise gitu. Jadi kayak kita nggak tahu bahwa kedepannya nih tiba-tiba ada keperluan A, B, C gitu yang ternyata kita harus keluarkan gitu. Dan ini penting banget kenapa kita harus mengatur ke finansial kita dengan baik. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan mengatur finansial kita gitu kan, kita sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri kita gitu kan. Udah punya gaji, buat teman-teman negarian yang mungkin baru kerja juga ataupun yang sudah settle, ini juga perlu untuk mengatur adanya literasi keuangan ini. Nah, aku pengen tanya dong di sini. Ini mungkin ke Kak Wiguna ya, kayak bagaimana sih Kak cara mengatur alokasi keuangan kita dengan baik biar keuangan kita tuh tetap sehat gitu. Jangan sampai kayak aku gitu kan 60% buat sana sini, ternyata 40%-nya punya dana darurat atau yang lainnya. Nah, aku pengen tahu deh gitu. Ini buat belajar kita bersama sih Kak Wiguna. Boleh dong disampaikan rahasianya Kak. Buset, rahasia. Buat di Sebenarnya spill ya. Sebenarnya alhamdulillahnya mungkin buat teman-teman negarian atau teman-teman PNS ya, kita dapat hak untuk mendapatkan gaji yang tetap gitu ya. Setiap bulannya kita mendapatkan hak yang pasti, kita mendapatkan gaji gitu kan. Beda dengan teman-teman yang lain yang misalkan yang freelance atau itu kan gajinya kadang naik turun atau bahkan bisa tiba-tiba nggak ada pendapatan, atau bisa tiba-tiba pendapatannya besar banget dalam satu waktu tapi nantinya jadinya tidak, cash flow-nya nggak pas. Nah, saya mau bahas yang pastinya yang teman-teman yang PNS gitu, ASN. Teman-teman PNS alhamdulillah masih bisa dapat pendapatan yang tetap setiap bulannya. Jadi kita bahkan harusnya lebih gampang ya untuk budgeting atau mengalokasikan dananya setiap bulannya gitu. Kalau seperti yang kita ketahui gitu, mungkin udah banyak juga bahas yang ada alokasi 50-30-20 ya. Jadi 50-nya basic atau needs-nya, 30-nya adalah untuk kita entertain, dan 20-nya untuk saving gitu. Nah, di 50 itu mungkin kita harus jelasin ya, 50% itu basic itu apa gitu. 50% adalah sesuatu yang mau nggak mau hujan, mau ada mau harga turun, mau harga rendah, mau ada pandemi atau mau nggak ada pandemi, 50% itu pasti kita keluarin gitu. Contohnya ya seperti kita konsumsi untuk makan, untuk misalkan buat kosan atau buat cicilan rumah, atau ada biar untuk memberikan kepada orang tua gitu, misalkan sesuatu transportasi, pulsa, internet dan lain-lain, itu 50% dari alokasi gaji kita gitu. Kalau 30%-nya, nah beda-beda sih setiap orang, kembali lagi ke setiap orang, cuman ini yang paling basic ya kita bahas, ada 50-30-20 gitu. Kalau Mas Imam mungkin yang basicnya bisa jadi 20 gitu ya, 80%-nya buat main-main mungkin karena ketahuan gue ya tuh. Iya. Karena balik lagi kembali ke orangnya masing-masing. Misalkan
Tiga puluh persennya kan entertain nih mas, misalkan kita Mm-mm. entertain itu adalah buat jajan, buat buat apa ya, buat ya pampering ourselves lah, kasih kasih jalan-jalan Self atau reward buat ya. buat buat Netflix gitu misalkan, kan Iya kita iya masih harus benar benar. menikmati hidup ya, jangan sampai Mm-mm. nabung mulu nanti malah stres, nanti kena mental health gitu kan Oh sebenarnya. Jadi iya benar. Nah ini boleh benar. lanjut nanti yang mental health. Benar. Jadi kita berhak untuk reward ourselves lah, supaya apa ya, kerjanya juga lebih semangat kan. Jadi 30% dari untuk entertain. Dan jangan sampai lupa 20%-nya adalah untuk saving gitu. Savingnya Mm-mm. juga kita harus pastiin beda-beda. Ada yang saving untuk masa depan, ada savingnya untuk dana darurat gitu. Kalau Mm-mm. menurutku, kalau kita awalnya, misalkan awal kita memiliki gaji, yang paling awal kita lakukan adalah di awal bulan nih. Kan kita tanggal 1, tanggal Mm-mm. 2 ya nerimanya ya, Mm-mm. itu pasti 20%-nya aku sisihin dulu nih. Jadi bukan yang ditabung Mm. tuh bukan sisa-sisa gitu. Sisa-sisa apa yang tersisa Aduh, gitu. kebalik dong gue. Kembali. Jangan dong, ntar seadanya yang ada kalau gitu, Mas. Jadi 20% awal Oke kita oke. sisihin dulu nih kemana. Dan kalau bisa sih rekeningnya aku bedain. Soalnya kan gatel ya kalau misalkan dalam satu rekening kita ya, masih ada nih. Padahal buat Iya dana iya. darurat gitu. Ya kepake gitu. Maksudnya aku Iya. pisahin 20%-nya di situ. Sisanya kita bayarin semua tagihan-tagihan yang wajib, yang basic tadi, entertainnya ya kita bagi 30% itu setiap minggu bisa kita habisin berapa, atau kita bisa alokasiin yang mana gitu. Yang penting jangan sampai over budget, apalagi lebih besar pasak daripada tiang deh. Gitu. Oke, ini apa daging banget ya nih tips dari Kak Wiguna gitu kan. Dan tadi ada yang bilang, "Kak, aku 70% buat makanan." Toh sama Wah, yang tiap hari selalu order online. Silahkan Raisen. Nah, ini penting harus lebih di apa tadi ya, dari Kak Wiguna harus tetap kita harus on track ya dengan schedule budget kita gitu kan. Kita harus benar-benar melihat tadi rumusnya mungkin ada berbagai macam. Setiap orang kan beda-beda ya Kak Wiguna ya. Tapi tadi Kak Wiguna sampaikan 50 30 20 gitu kan. 20 langsung ditabung, jangan kayak saya di akhir-akhir sisa-sisa baru ditabung. Terus 50% buat basic needs gitu tadi disampaikan juga, mungkin keperluan teman-teman semuanya kan berbeda-beda, silahkan dialokasikan masing-masing juga. Nah boleh kalau mau curhat curcol hari ini juga boleh juga, mau apa terkait pribadi juga boleh, yang sebanyak-banyaknya karena Wiguna yang akan menjawab hari ini. Begitu Kak Rindang, benar? Betul sekali. Betul sekali. enggak, nanti ini kita tembak satu-satu ya. Gimana sih cara masing-masing mengelola keuangan. Aduh, oke, Wiguna, thank you banget tadi udah disampaikan beberapa apa masukannya, udah di-spill dikit aja ya, karena kita akan banyak nanti ke belakang. Oke, kita move ke Kak Rindang ini. Kak Rindang, kita kan Oke. melihat gitu kan saat ini gitu kan anak-anak muda zaman now gitu kayak kita masih muda, generasi Di Zenial. bold ya, kayak kita ya, itu harus Kayak penting itu kita. di bold itu. Seangkatan nih, kita seangkatan. Seangkatan, benar seangkatan ini bisa melihat bahwa kita gitu kan anak-anak muda, generasi muda, penerus bangsa ini, waduh berat banget nih kayaknya. Nah kita melihat istilah bahwa kita FOMO gitu kan. Nah, kita FOMO lifestyle saat ini gitu kan. Nah, melihat hal seperti ini, gimana sih tanggapan dari Kak Rindang sendiri? Oke, FOMO, fear of missing out. Sebetulnya balik lagi tuh yang tadi udah dijelasin sama Mas Wiguna ya. Kita itu sekarang ini ketika sudah punya penghasilan, otomatis kita sudah punya tanggung jawab. Satu itu yang perlu digarisbawahi. Kedua, balik lagi basic need-nya kita tuh harus di on track nih. FOMO itu kan sebetulnya, ini sih kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, apa ya, sesuatu yang wah ini jangan sampai kelewatan, wah ini jangan sampai ketinggalan. Tapi balik lagi, itu kita butuhkan atau hanya kita inginkan gitu. Istilahnya tuh emang butuh banget atau ngabita doang sih, Je. Ngabita tuh tahu kan ya Mas ya, ngabita tuh Sunda ya? kepengenan doang gitu. Sunda Nggak tahu. pisan itu. Oh, Gak Wiguna deh yang gimana nih Mas Sunda Wiguna? bound. Jadi Sunda banget. Jadi kalau ngabita tuh kayak cuma gue kepengen gitu, kepengenan gitu. Tapi sebetulnya nggak butuh-butuh banget. Nah itu yang mungkin Lapar apa ya? mata Karena kali ya.
Nah, gitu deh. Jadi lifestyle, FOMO lifestyle itu kan sebetulnya kita karena kita melihat orang, karena kita punya kekhawatiran kita ketinggalan dari orang, mungkin seperti itu ya. Ada beberapa yang seperti itu, tapi kita balik lagi ketika kita sudah punya kesadaran bahwa kita harus mengelola keuangan kita, ya kita ini dulu, kita lihat dulu kita butuh nggak sih? Emang bener-bener butuh nggak sih? Emang prioritas kita bukan sih? Kalau misalnya bukan, ya itu bisa ditahan. Misal kan ada nih orang yang dia bukan gadget freak juga sih ya, mungkin kayak istilah ada seri alat Gadget komunikasi Navy yang ya. keluaran, ya misalkan seperti itu. Bulan ini keluar nih, udah ada spoiler kan biasanya tuh, akan keluar nih bulan depan seri sekian, seri Mata Tiga misalnya. Ternyata ada spoiler lagi, setelah itu katanya akan keluar lagi nih seri Mata Empat. Terus, nah itu yang sebetulnya nih negarian perlu waspadai ya, karena gadget itu kan sebetulnya sesuatu yang terus berkembang. Bahkan kadang ini kalau buat saya sih ada apa ya, usaha-usaha marketing yang memang sengaja menyelipkan teknologi itu tidak dikeluarkan secara langsung, pasti bertahap. Nah, itu kembali lagi. Kalau dari saya untuk meles si FOMO itu tadi, tahan sampai dia pada on the top gitu loh. Istilahnya sampai dia maksimal keluar teknologinya Top of baru. mind ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalau memang kita tipe yang apa ya, gadget heavy tadi seperti Mas Imam sampaikan, mungkin kita perlu menetapkan target. Pokoknya nih gue udah beli nih baru nih sekarang gitu kan. Kita tahu bulan depan atau 3 bulan lagi keluar lagi, tapi kita make sure nggak 3 tahun gue baru boleh ganti, misalkan seperti itu. Karena kalau misalnya kita mengikuti kefomoan kita itu tadi, abis aja. Kita mau kerja bukan jadi ASN sekalipun, misalnya bapet deh, aduh bapet, ngebapet sekalipun juga akan habis aja gitu kalau ngikutin FOMO gitu, karena nggak akan ada habisnya. Iya. Kecuali misalkan penghasilan kita sudah tadi yang Mas Wiguna sampaikan, kita udah saving nih untuk self reward ya istilahnya ya, untuk entertain kita tuh berapa. Tapi balik lagi harus tahu emang budget kita nggak sih untuk entertain kita, apa ya, memenuhi kefomoan kita itu. Kalau misalkan ternyata budget kita masih di bawah kefomoan kita, ya nggak usah maksain lah gitu ya, kasian gitu ya. Kan kita mau ini Kayak Kak, mau gitu. jadi apa, Instagram selebgram gitu kan. Selebgramnya harus apa, kita harus bikin konten, bikin ini. Kalau Mas Imam Nah, harus Banyak sih. cara. Kalau Mas Imam Aduh, Kalau mesti Mas kayaknya Imam ya. harus Kudu yang kamera 5 gitu ya, 5 mata. aku Soalnya 5 content mata. creator. gitu. Soalnya Nah, bergantung itu pada balik Mas lagi Imam sih. nih. Nah, itu balik lagi sih semua Mas. Kalau kefomohan itu balik lagi ke kebutuhan kita. Kita harus sadar dulu sih butuhnya apa. Baru selebihnya kalau memang budgetnya tersedia, tidak melebihi over budget kita keseluruhan, boleh silakan. Kalau misalnya kayak FOMO cuma gue nggak mau ketinggalan nonton misalnya Avengers misalnya. Gue nggak mau nanti keburu ada spoilers. Oke lah, itu mungkin nominalnya nggak semeledak kalau kita gadget Navy ya. Kalau gadget Navy kan mungkin kita harus memastikan slot kita tuh ada gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, thank you tipsnya Kak Rindang dan Kak Wigun gitu kan. Duh, nih fansnya Kak Wiguna dan Kak Rindang banyak banget ya. Kayaknya fansnya Justin Bieber kalah nih gitu ya. lewat Lewat 17 juta kita ya, lewat. Oke, ini penting banget tadi ya literasi yang disampaikan, tip insight dari Kak Wigun dan Kak Rindang bahwa bahwa ini apa ya, di kehidupan saat ini gitu kan, di generasi kita ataupun di society kita yang lifestyle-nya sudah beraneka ragam gitu kan, ada yang FOMO banget gitu, harus selalu up to date dengan informasi terkini, dengan tren terkini dan harus diikuti gitu kan. Mungkin ini juga menjadi apa ya, rugi banget kalau hari ini nggak nonton live kita hari ini karena hari ini penuh dengan insight dan bisa kita terapkan dalam keuangan kita nih tentunya ya. Thank you Kak Rindang, tadi udah disampaikan. Terus kita nih, ini kan kita juga ngobrolin nih hari ini gitu kan. Hari ini. Kayaknya kemarin kita baru mendengarkan
apa sih kayak kabar gembira gitu Waduh, bahwa apa nih terkait Akhirnya THR gitu nih ya. gitu kan. apa nih? Akhirnya Akhirnya. Apa nih? nggak usah Apa nih? pura-pura nggak tahu nih gitu. Dan nah ini nggak cuma di mungkin teman-teman dari ASN ya teman-teman, karena mungkin di perusahaan lain pun ataupun di kantor lain pun juga akan mengalami hal yang sama, dan ada regulasi juga ya bahwa perusahaan harus memberikan gitu kan dalam tanda kutip THR buat karyawannya juga gitu. Dan ini penting banget, jangan sampai tadi FOMO itu kan yang 3 tahun kita mungkin belum sempat mudik dan akhirnya tahun ini kita dibebaskan, yang sampai kita langsung brutal gitu kan langsung semuanya dibeli ataupun apa. Nah mungkin bisa dibagikan tipsnya nggak ini untuk menjaga pengeluaran kita tetap aman gitu, tapi mungkin dimulai dari Kak Rendang boleh. Oke. Wah, ini angin surga ya sebetulnya. Kemarin ada apa press statement nih istilahnya di YouTube tuh bahwa tahun ini kita mendapatkan untuk teman-teman ASN nih THR dengan tambahan 50% dari tunjangan kinerja gitu ya kalau nggak salah. Nah, kita kadang nih kalau saya pribadi sih tipe orang yang tidak terlalu menghitung nominal. Karena kalau dihitung-hitung tuh kita akan jadi kayak wah, takutnya suka kecewa ketika yang masuk rekening suka berbeda gitu ya. Jadi kadang ya udah pokoknya yang penting mantepin dulu ketika kita nanti terima dana tersebut masuk ke rekening kita, kita sudah punya antisipasi peruntukannya untuk apa sih gitu ya. Maksudnya kan dan kebetulan banget ya istilahnya si THR itu juga bulan berikutnya kita masuk tanggal gajian ya kan. Wah, ini bakal kayak duit kaget banget nih. Jangan sampai kita bablas. Kalau misalnya prioritasin apa? Mudik. Oke, mudik, tiket. Pasti tiket gitu kan ya. Entah biaya perjalanan, tiket, ataupun biaya transportasi lainnya gitu. Nah, kemudian apa setelah itu gitu. Yang pasti untuk bulan berikutnya kita juga sudah mengalokasikan si dana saving kita tadi sama dana kewajiban kita. Sehingga sisanya dari situ barulah kita mau apa. Misalkan beli oleh-oleh atau misalkan nyiapin angpau nih. Misalkan udah lama nih nggak mudik, ketemu ponakan, ketemu cucu mungkin di kampung halaman gitu. Itu boleh. Cuma intinya si kebutuhan utama kita sudah harus teramankan dulu. Jangan sampai kita keburu kalap ngelihat nominal yang udah wow gitu kan ya. Udah lama nih nggak ngelihat nomor rekening istilahnya nominal di rekening segitu misalkan. Itu jangan sampai kalap, intinya sih itu. Sudah langsung dimasukkan ke pos-pos. Gitu ya. Wow. Betul. Dapat apa sih? Dapat apa sih? Tahu suka gitu deh Mas Wiguna. Suka pura-pura ngerti gitu. Pura-pura ngerti. Wiguna lagi di mana sih? Oh, Oke. Lagi di pojokan dia Mas Imam, Iya, di pojok itu. Lagi nyari THR, Anak muda, Mas. biasa. Lagi nyari THR. Gitu kan. Oke, Wiguna, ini kan tadi udah dijawab Kak Rindang juga. Nah, ini ada relate pertanyaan juga. Ini udah dibantu Mas Arya juga. Thank you Mas Arya udah bantu rekap. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Desi 84 nih, temenku di Prahumas juga. Lo Kak Desi, dia nanya. Dia kan emak-emak ya gitu kan, dia nanya, bagi dong tips dari Kak Rindang dan Kak Wiguna agar bisa memanage finansial biar nggak boros, soalnya kalau udah keluar THR tunjangannya biasanya kan untuk emak-emak bisa belanjakan sesuka hatinya untuk sana sini. Nah boleh Wiguna, tadi Kak Rindang udah. Oh gitu. Pertama-tama mungkin kita bersyukur dulu ya, tahun ini ternyata kita mendapatkan THR beserta dengan 50% tunjangan gitu. Menurutku ini adalah sesuatu apa itu? Hal lah aku nyimak makanya aku baru tahu tadi gitu. Sebenarnya aku nggak marah. Telat. Kagetnya telat. Oh dapat ya gitu. Oh dapat ya. Karena kan kalau ASN itu kerjanya dengan hati ya, ikhlas gitu kepada negara gitu. Kalau menerima kayak gini tuh alhamdulillah gitu. Jadi intinya mungkin karena tahun kemarin kita juga banyak yang harus dipotong ya karena ada anggaran-anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional gitu. Ternyata alhamdulillahnya kita malah diapresiasi oleh negara nih lebih karena kita dinilai berhasil gitu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional tersebut gitu. Ya alhamdulillah. Terus gimana sih caranya untuk ngatur THR yang tiba-tiba bertubi-tubi gini ya Mbak Rintang ya? Kayaknya terkesan bertubi-tubi gitu. Mungkin menurut aku sih kembali lagi ke
budgeting gitu, sebenarnya kita harusnya nggak kaget lagi sih kalau kita udah memiliki literasi dalam finansial gitu. Malah kita jadikan seperti angin segar nih, karena kita memiliki amunisi yang lebih untuk melakukan perencanaan gitu. Jadi kita lebih leluasa lagi untuk melakukan perencanaan finansial, dan jangan sampai kita ketrap nih dengan momen lebaran ini gitu, dengan kita memiliki beberapa banyak aplikasi online, shopping online ya mungkin. Ada Itu berapa? dia. Coba sebut. Ada yang Itulah merah, biru, jebakan Banyak nih. Batman. orange gitu Nih ya. ya, Merah, biru, emak-emak yang oranye, di sini hijau udah gitu apa? ya. Iya, Nih sampai ada yang yang disiram-siram gitu ya. Ada yang disiram gitu ya. Dipanen Dapat gitu ya. poin. Ya Benar. ampun. Nah, kita tuh memang memang menurutku juga merupakan satu, untuk FOMO tadi adalah tipsnya adalah kita menahan apa yang kita konsumsi dari sosial media atau digital consumerism itu ya. Karena itu tuh sangat membuat kita lapar mata kebitaan tadi ya, Mbak Rindang ya. Gitu ya. Wah, si selebgram Betul. ini pakai ini nih. Wah, temenku udah nyampe sana nih gitu. Jadi kita juga harus yang namanya diet konten gitu ya, apa yang kita makan, yang kita terima. Menurutku itu sih contoh awal untuk kita nggak kagetan untuk menerima uang, dan nggak semena-mena gitu kita habiskan ke banyak hal yang sebenarnya tidak kita butuhin gitu kan. Nah, mungkin emak-emak lebih sering lihat Facebook gitu ya, lihat baju-baju yang ya emak-emak saya juga kayak gitu ya. Dari grupnya kan, dari grup emak-emaknya gitu, ih bagus ini itu gitu ya. Baik lagi, kembali lagi kalau kita udah kuat di literasi, kita harus step awal adalah tahu gitu apa yang kita butuhin. Misalkan kita punya cicilan, wah dengan adanya keleluasan ini ternyata cicilan kita bisa dipercepat gitu, bisa kita percepat, jadi misalkan bunganya jadi tidak lagi besar gitu, terus bisa dialokasikan misalkan ke tempat-tempat lain yang pastinya THR itu untuk berbagi ya, untuk kita bisa lebih besar lagi untuk bersedekah, untuk memberi ke sesama gitu, untuk juga memulihkan ekonomi dengan belanja gitu, sesuatu produk-produk yang bantu juga buat ekonomi nasional gitu. Menurutku itu, jadi kita tahu dulu apa yang paling krusial. Balik lagi itu THR itu bukan uang kaget yang harus kita buru-buru habisin, itu adalah keleluasaan kita lagi untuk merancang lagi ke budgeting kita ke depannya gitu, dan kalau bisa tetap kita tabungin gitu, dan sisanya kalau sudah itu ya waktunya kita lah untuk menggunakan THR itu sebagai mestinya, yang seperti berbagi dan melakukan amal dan zakat dan lain-lain gitu kan. Gitu menurutku. Nah, penting banget ya. Sama Ini satu sampai lagi nih Mas Imam, boleh. sorry. Ini yang perlu diwaspadai juga ya dengan tadi istilahnya banyaknya platform belanja digital yang juga banyak memberikan kemudahan. Pay later itu hati-hati ya teman-teman, itu sangat angin surga mungkin bagi teman-teman yang senang belanja, tapi itu juga harus diwaspadai dalam mengelola keuangan teman-teman, karena memudahkan cara pembayaran tapi end up-nya itu loh jangan sampai nyekek teman-teman juga, itu harus hati-hati. Setuju. Nah, jangan sampai ini ya. Nih, ingat nih, emak-emak semuanya sih, emak-emak uni-uni yang ada di komentar ini banyak banget ya. Nah, ini banyak banget. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan juga, termasuk kita juga gitu ya, aku juga gitu kan, karena mungkin ada beberapa aplikasi juga yang online application yang kita Ada punya berapa Mas? gitu ya. Di handphone ada berapa nih? Kayaknya semua warna ada dari gue. Aduh, warna-warni ya. Waduh. Terus kali bunyi notifnya barengan. Iya, gitu kan, bunyinya rame gitu kan. Nah, tapi emang harus aware ya, gitu kan, aware banget juga dari apa yang tadi disampaikan, bahwa jangan sampai kita ke-trap gitu tadi yang Wiguna sampaikan juga gitu ya, dengan adanya aplikasi seperti ini, apalagi di momen Lebaran seperti ini yang banyak dari platform yang menyediakan kemudahan buat kita untuk membeli hal-hal ini ya, baju baru, alhamdulillah gitu kan. Nggak ada juga, alhamdulillah nggak apa-apa, yang masih ada aja ya gitu. Dan ini penting banget tadi sudah disampaikan tipsnya untuk tadi Mbak Desi ya udah disampaikan ya. Terima kasih untuk Kak Wiguna dan Kak Rindang yang udah menyampaikan. Nah, kita juga ada statement juga nih, ataupun ada insight yang aku pernah baca juga, bahwa generasi muda saat ini tidak hanya untuk menjaga pengeluaran atau menabung saja gitu kan. Nah, ini menurut pendapat kakak-kakak kece ini gimana nih? Kak Rindang boleh? Oke. Ini investasi ya. Mungkin selain untuk pengeluaran, pentingnya investasi gitu ya. Tapi ini investasi juga banyak sudah disuguhkan oleh para ahli-ahli keuangan ataupun perusahaan-perusahaan
teman-teman tuh bisa memilih sih dan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Intinya sih seperti itu. Silakan dipilih. Dan itu penting banget, terlepas dari besarnya nominal ataupun returnnya seberapa. Kalau menurut saya sebaiknya dimulai saja dulu, supaya tidak terbelok teralihkan ke arah-arah yang tidak bermanfaat atau cenderung boros. Silahkan dicoba gitu. Itu penting juga buat teman-teman untuk mencoba investasi. Kalau dulu mungkin kita hanya mengenal tabungan berjangka atau deposito atau hal lain, cuma sekarang kan sudah banyak ya cara-cara teman-teman untuk mengelola keuangan itu dengan cara berinvestasi. Silakan dicoba, silakan dimulai, silakan dipelajari. Itu banyak banget sekarang, bahkan dari nominal terkecil pun ada. Kalau dulu mungkin kita bicara zaman dulu, deposito harus sekian, minimal 500.000, harus 1 juta, 5 juta, dan itu jangka waktunya panjang. Sedangkan dengan investasi yang ada sekarang, dimulai dengan nominal 10.000 pun ada gitu, bisa. Jadi daripada istilahnya kalap ngego food gitu ya, mungkin sebaiknya disisihkan untuk Itu merek investasi. ya disebut ya. Aduh. Mungkin next bisa Bisa jadi kan? sponsor mungkin ya. Iya, siapa Mas tahu Arya, Mbak kan. Esti, colek-colek. Bisa dicolek, itu mas menteri mungkin bisa diiniin gitu ya. Benar. Itu maksudnya sehari aja tuh kita invest misalkan 10.000 misalkan minimal. Coba dalam 30 hari kita udah berapa, atau bahkan misalkan daripada jajan ini, daripada ini invest masukin. Itu lumayan lah istilahnya, selain untuk menahan kita untuk jajan yang over budget, tapi paling nggak sudah ada return. Mungkin returnnya kalau kita invest kecil, returnnya nggak besar, tapi paling nggak sudah membantu kita untuk menahan dan mengalokasikan dana tersebut ke arah yang lebih positif. Atau mungkin kalau teman-teman nih belajar juga investasi dengan hal-hal yang sudah lebih canggih gitu ya istilahnya, yang sudah tahu perhitungan returnnya seperti apa, tahu platformnya, tahu mana saham istilahnya ya, saham yang bagus mana dibeli, terus nanti returnnya bagus, baik gitu kan, lumayan juga gitu. Tapi yang jelas inti utamanya belajar, harus dimulai, intinya sih seperti itu. Oke. Thank Mungkin you, ada Kak pandangan lain Linda. dari Mas Wiguna kali ini, Mas Imam Nah, nih, Wiguna, sebagai boleh, ahli boleh. pakar, Enggak. Iya dong, kita pakar harus tanya. dari finansial. Pakar hatinya Kak siapa nih? Unioni ya? Kata siapa? Ini Mama di kolom komentar ini ya, heboh ya. Silahkan lanjutkan. Karena ada Mas Imam dan Mas Wiguna sebetulnya tuh. Ada Mbak Rinda juga. Oke, ayo Wiguna. Oh, apa tuh pertanyaan? Oh, investasi, oke. Iya. Investasi, menurutku gini ya, tidak ada sesuatu hal yang praktis atau tiba-tiba gitu. Tidak ada yang minta imbalan return yang tiba-tiba besar. Investasi itu bukan hal untuk kita menjadi kaya. Investasi adalah wahana. Seringnya disebut wahana sebagai tabung kita nih. Jadi kalau kita investasi, tabungan kita akan terakselerate lebih cepat. Atau jadinya kalau kita investasi biasa kayak, kalau kita nabung seperti jalan kaki, kalau kita investasi itu seperti dia jadi naik mobil, jadi lebih cepat gitu kan. Nah, jadi tidak ada yang seperti sekarang lagi ramai ya, instan, kayak bodong ternyata. Dia dipastikan berapa kali lipat dengan waktu yang sangat cepat, dan tiba-tiba langsung scam gitu. Kita literasi finansial juga itu bisa membedakan mana yang investasi bodong sama investasi yang masih masuk akal gitu. Di situ juga awareness-nya juga harus ditingkatkan. Kalau kita mau udah invest aja terus ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan saham yang sebenarnya resikonya tuh gede banget gitu. Kita tuh banyak banget orang-orang yang berpikir saham itu gak bagus atau buat kita miskin atau kayak gimana, karena itu salah pemahaman. Mereka langsung aja beli. Karena kita nggak ngerti gitu ya. Bener, mereka nggak ngerti sesuatu hal, gimana sih cara invest yang baik dan benar itu kayak gimana, dan tujuannya itu berapa lama, dan mid-termnya, long-termnya kayak gimana. Nah, kalau buat teman-teman yang masih baru nih, saya pengennya sih investasi itu minimal mengerti dulu, kita nih pakai wahana ini untuk berapa lama jangkanya gitu. Kalau misalkan untuk setahun ke depan, wah saya tahu pakainya ini nih, setahun ke depan tuh misalkan yang masih low risk, tidak ada resiko sama sekali atau sedikit resikonya gitu, yang seperti reksadana gitu, yang udah mungkin teman-teman tahu gitu, atau bahkan emas atau deposito gitu. Terus
kembali lagi nih kita 3 tahun. Kalau 3 tahun misalkan itu udah midterm sih menurut aku. Jadi kalau udah midterm itu kita bisa ambil sedikit aja, misalnya bisa ambil sedikit resiko. Tapi kalau kita maintain itu lebih dari setahun atau bisa 3 tahun, itu resiko itu bakal tercover karena keuangan atau kinerja dari perusahaan atau reksadana atau investasi kita itu bakal accelerate the risk gitu. Jadi 3 tahun waktu yang cukup gitu untuk malah meningkatkan lagi gitu investasi kita atau tabungan kita. Nah kembali lagi kalau ke saham itu kalau bisa untuk ceritanya itu nabung saham ya, bukan kalau yang awal tuh jangan sampai dia pengen masuk saham segini pasti naik langsung cabut gitu, kayak gitu namanya trading kan. Itu tuh sangat berbahaya buat orang-orang yang nggak ngerti gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen ke saham, mindsetnya adalah untuk menabung. Jadi menabung saham. Jadi itu tuh bisa 5 tahun ke depan atau bisa untuk perkiraan 10 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat gitu ya, pergerakan 10 tahun itu sangatlah tinggi gitu, sangatlah melesat gitu. Jadi kayak gerak parabola gitu ya, tidak stagnan. Misalkan kalau yang low risk itu stagnan aja garis miring, tapi kalau yang 10 tahun yang saham itu bisa seperti parabola, tiba-tiba sangat accelerate gitu. Nah, kalau kita semua punya power itu untuk mengetahui, oh ini kita nggak bisa nih mendapatkan risiko yang sebesar itu dalam 5 tahun ke depan gitu. Ya udah kita ambilnya yang reksadana aja karena kita juga baru belajar gitu. Atau di emas aja, di emas juga yang sangat aman gitu menurutku. Oke, Gitu ini sih. lumayan banget ya, bisa memberikan pencerahan gitu kan, enlighten generasi-generasi sekarang gitu kan, seperti aku gitu kan, generasi yang masih sangat belum paham Loh, kita terkait nggak seangkatan investasi ya? gitu. Enggak, tuaan Kak Rindang dan Kak Oh, Wiguna. Aduh, aduh, kita seangkatan. Tenang saja, saudara-saudara. oh gitu. Tapi intinya itu tadi Oke. sih benar kata Mas Wiguna. Kita harus pintar-pintar pertama tahu dulu ya, belajar, terus kemudian kita pintar-pintar memilih fitur yang tepat untuk berinvestasi ataupun menabung melalui investasi tersebut gitu ya, Mas Wiguna ya. Jadi dan intinya tidak ada sesuatu apa ya, return yang instan dengan nominal besar. Jadi kalau misalnya ada yang mengiklankan seperti itu, hati-hati, jadi jangan langsung percaya. Dan nggak Oke. tahu kenapa Iya, itu benar. banyak banget sekarang kan. Benar, Gitu benar. sih. Memang salah satu ini ya, banyak banget ya pemberitaan saat ini yang kalau teman-teman bisa lihat gitu kan di media sosial ataupun di media massa juga banyak seleb gitu kan tertangkap karena adanya proses yang mungkin investasi yang salah ataupun melakukan trading tadi yang sampaikan Guna dan lain-lain, karena memang mindsetnya mungkin pengen cepat jadi crazy rich gitu kan. Crazy rich gitu. Jadi crazy kayak beneran malahan crazy jadinya. beneran gitu kan. Crazy Jadi broke memang gitu ya. jadi ini penting banget gitu kan, memang kita harus paham dulu nih teman-teman semuanya, negarian seluruh Indonesia gitu, kita harus paham dulu terkait dengan literasi keuangan dulu gitu. Setelah itu mungkin bisa mencoba hal-hal lainnya yang memang sesuai dengan passion kita, tentu dengan cara-cara yang benar juga gitu. Nah ini tadi di kolom komentar juga gitu kan Kak, oh boleh banget nanti kalau mau ngundang Kak Wiguna ataupun Kak Rindang silahkan kontak negarawan, nanti CP-nya ada di kita gitu. Jadi nanti 80% masuk ke negarawan gitu ya. Begitu Mas Arya, Mas Wiguna. Benar. Mas Gun, Mas Karena Guna. program-program kita mahal ya. Iya, program mahal. Butuh funding. Gitu. Butuh funding. Jadi memang awas kena pantau. Aduh. Mas Gun. Oke, Tiba-tiba di-mention sama Dirjen Pajak ntar. Iya benar. Nah ini penting banget juga tadi udah disampaikan bahwa nanti ada beberapa pertanyaan juga nih yang tadi terkait dengan investasi dan walaupun ataupun trading dan lain-lain, nanti kita bacakan. Aduh ini waktunya sebenarnya tinggal dikit, kalau kita lanjutkan kayaknya 7 hari 7 malam gak bakal kelar. Waduh. Karena kelasnya Kak Rindang, Kak Wiguna kayaknya Waduh. butuh 3 SKS atau 5 SKS yang harus ditempuh dengan waktu 3 bulan minimal. Jadi harus ini ya. Nah ini kita ngobrol juga nih yang terakhir nih, boleh deh. Kak Wiguna, Kak Rindang, boleh dong Kak, bagaimana Kak ini cara menumbuhkan gitu kan semangat buat kita untuk saving, investment gitu kan terhadap anak-anak muda saat ini ataupun mungkin generasi kita yang masih muda, karena kan memang FOMO itu masih sangat tinggi gitu kan, apalagi anak-anak muda zaman now gitu. Oke. Ini self note juga sih sebetulnya buat saya ya. Yang pasti harus tahu bahwa semakin kita dewasa, semakin kita
dan kita sudah punya penghasilan, tanggung jawab kita itu nggak cuma untuk diri sendiri. Tanggung jawab kita juga pasti untuk orang lain tuh sudah ada gitu. Jadi itu yang pertama perlu ditumbuhkan dulu ya, yang perlu disadarkan dulu. Kalau tadi kata Mas Wiguna, literasi keuangan adalah kesadaran. Nah, ini juga sebuah kesadaran bahwa kita tidak hanya mengurus diri sendiri, tapi kita juga sudah pasti ketika sudah mempunyai penghasilan, mau tidak mau kita pasti mengurus orang lain gitu kan. Nah, itu yang perlu di garis bawahi pertama. Kedua, yang tadi saya sudah sampaikan, hidup itu punya penuh kejutan, full of uncertainty, ya, penuh ketidakpastian gitu kan. Jadi siapkan diri kita untuk ketidakpastian yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya, kayak gitu. Jadi kalau masalah senang-senang, ibarat kata ya, lo kapanpun lo bisa senang-senang kok. Lo punya duit, kapanpun punya duit lo bisa senang-senang. Tapi ketika lo nggak punya duit dan hidup lo nggak pasti, terus lo nggak jelas, itu yang itulah yang justru harus diantisipasi. Ibarat kata nih, lo mau ngabisin duit itu gampang, nggak butuh ilmu, intinya gitu kan. Tapi bagaimana lo bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ke depan, mengelola keuangan dan segala macam, itu yang penting banget. Nah, setelah itu baru ke depannya kita mau ngapain sih? Gue mau jadi apa sih? Ini gue penghasilan gue mau segini-segini aja, atau mau dikembangbiakan misalkan, atau dikelola lebih baik sehingga lebih safe buat gue ke depan, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sih, pemikiran-pemikiran itu yang perlu bukan dicamkan juga sih, ditumbuhkan, disadarkan di para teman-teman sekarang, generasi sekarang nih, yang mungkin sekarang itu jauh lebih mudah ya untuk mendapatkan sesuatu ketimbang generasi sebelumnya. Saya nggak mau nyebut generasi saya gitu ya, jadi sebut saja generasi sebelumnya gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, mendapatkan informasi lebih mudah, membeli sesuatu lebih mudah, atau mungkin generasi sekarang tuh mah minta uang buat beli ini, beli gadget ini, ada aja gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu kan, ketika anak itu atau misalnya generasi muda yang saat itu masih nodong, masih begini ke orang Masih minta tuanya, ya. masih minta, ketika dia sudah berpenghasilan, kemudian dia harus sudah mempersiapkan diri untuk dirinya dan juga orang lain ke depannya. Kayak gitu sih sebetulnya. Oke, thank you. Ini penting banget ya. Jadi memang harus ditumbuhkan juga gitu semangat buat kita menabung. Tidak hanya menabung juga, tadi sampaikan juga sama Gun, kita juga harus berinvestasi juga untuk jangka panjang gitu ya. Jangan maunya langsung jadi blek gitu kan, langsung jadi gunung duitnya gitu kan. Itu nanti kena pantauan gitu. Tadi Mas Gun bilang ya. Nah, ini penting banget. Nah, oke, ini teman-teman, kita sudah ada 1 juta pertanyaan dari netizen kita hari ini. Apakah akan dijawab semuanya? Kita lihat ya. Dijawab coba ya, semua oleh Mas Wiguna gitu ya. Oke, coba kita lihat. Geng, kelihatan nggak? Sorry guys. Oke, kelihatan kok. Oke. Mas Wiguna, boleh jawab dari pertanyaan Mas John Ganisa. Menurut kakak-kakak semua gimana menghitung dana darurat di masa ketidakpastian saat ini? Karena kita tahu bahwa saat ini kan ini ya, maksudnya kebutuhannya juga semakin banyak, dan tadi Kak Rindang juga sampaikan ini penting banget untuk kita kelola. Kak Wiguna gimana? Oke, ini jaringan Kak Wiguna sepertinya overload sama fansnya uni-uni semua ini ya, gitu. Boleh Kak Rindang sedikit tambahan dulu. Oke. Mengelola dana darurat itu sudah pasti melihat ke diri kita ya. Sebetulnya kita tuh akan butuhnya apa? Karena ada orang yang mungkin dia cenderung kurang sehat, masalah kesehatan gitu kan. Apakah dana daruratnya mau di-saving ke sana, dialokasikan ke sana, atau untuk apa? Nah, itu yang mungkin perlu dilihat dari teman-teman sendiri. Kebutuhan dana daruratnya apa? Karena setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Kayak gitu. Dan kalaupun ini dana darurat, jangan sampai diutak-atik sih sebetulnya. Kalau misalnya kalian sudah mengalokasikan ke pos tersebut, udah jangan, mau dipakai, nggak dipakai, jangan diapa-apain. Karena biarkan saja dana darurat itu tetap menjadi dana darurat. Karena dana darurat juga bukan berarti dana cadangan nih. Entertain gue udah habis nih, terus dicomot dari situ, jangan. Gitu. Pokoknya memang harus di apa ya?
dipatenkan bahwa itu dana darurat. That's it, nggak boleh diutak-atik. Mau dipakai, ya kita ambil dari situ, nggak dipakai, biarkan, jangan Oke. dicolek-colek sedikit pun. Kayak gitu. Ini Oke. Mas Wigun mungkin. Thank you. Wiguna nih sinyalnya overload ya sama Iya, fansnya. sorry. Tadi kirain ada THR lewat, saya kejar. Oh, Wow, Karena baru masuk KPPN kayaknya. ternyata salah. Udah lewat aja. Salah notif kayaknya. Ayo, Wiguna boleh. Dana darurat ya. Ah. Menurutku dana darurat itu paling dasar sih. Selain dana darurat juga ada asuransi sebenarnya yang perlu kita penuhi gitu. Kalau kita udah memenuhi asuransi minimal BPJS kan, alhamdulillah di ASN sudah tercover di BPJS. Kalau mau misalkan kebutuhannya lebih silakan gitu cari waktu lain. Terus yang dana darurat itu sebenarnya ada rumusnya nih Mas Imam, Mbak Rindang. Kalau untuk dana darurat, yang tadi kita udah bahas 50-30-20 ya. Nah, kalau di dana darurat itu kita usahakan 50% yang tadi, itu kan mau nggak mau harus keluar ya. Itu kalau kita single, saya saranin kita punya 6 kali dana darurat yang berada di tabungan, yang jangan diapa-apain gitu. Jadi emang itu darurat banget, kalau kita emergency baru kita ambil gitu. Makanya tadi saya bilang kalau bisa dipisahin nih rekeningnya, jangan sampai kita gatel melihat nominal yang segitu gitu. Dan kalau misalkan sudah berkeluarga atau punya anak, saya saranin sih 12 kali dari pengeluaran bulanan ya. Misalkan pengeluaran anak, misalkan susu, sekolah, dan lain-lain, itu udah campur satu keluarga, kita usahain punya 12 kali dari pengeluaran yang wajib tadi. Baru deh mulai berani untuk nabung, baru deh mulai berani untuk investasi gitu. Barulah kita bisa sedikit banyak mengentertain diri kita gitu. Kalau dana darurat itu sangat basic, sangat krusial sih menurutku. Jangan sampai kayak pandemi tadi kita bahas kan, dengan adanya pandemi kita baru paham, wah gila sih seberapa penting sih dana darurat itu. Gitu menurutku. Itu ini penting benar banget ya. Penting banget karena berasa banget kemarin ketika keluarga saya juga ada yang terkena COVID pas di term awal itu ngap-ngapan banget yang namanya mencari pasokan kebutuhan untuk baik obat, tabung oksigen, dan itu melonjak banget kan ya. Ketika nggak punya dana darurat itu akan sangat kesulitan. Ketika ada ya itu tadi bermanfaat banget, paling tidak mungkin tidak bisa memenuhi 100% gitu ya, tapi paling tidak cukup membantu lah. Nah makanya itu dengan hal-hal dunia yang penuh ketidakpastian ini itu penting banget. Yang tadi kita bahas gitu, ya, kita merencanakan sesuatu yang tidak terencana atau yang tiba-tiba gitu. Iya betul. Oke nih, thank you banget ya untuk jawabannya, Kak Ria, Okta. Ini jawab pertanyaanmu loh. Kamu fokusnya ke siapa? Mas Wiguna ya? Mbak Rindang ya? Nah ini, tadi udah disampaikan. Oke, thank you banget nih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Coba aku cari-cari lagi. Boleh nih, Wiguna. Nih ada pertanyaan deh. Dari Unioni. Sama Kang John tadi. Sama rekomendasi investasi saham atau dana yang aman buat pemula. Oke, sebenarnya tidak ada yang berhak untuk merekomendasikan suatu produk atau instrumen investasi apa yang paling cocok kepada orang tersebut. Karena balik lagi, step awal dari investasi finansial adalah sadar kita butuhnya apa gitu. Kalau kita sadar untuk kebutuhan kita untuk setahun ke depan, berarti kita nggak mau ambil yang resiko yang banyak gitu. Kita langsung lakukan research, mau produk investasi apa, emas, reksadana, atau apa gitu. Kalau kita memilih reksadana, produk reksadana itu banyak juga gitu. Ada yang mau yang berapa tahun atau yang dari perusahaan atau kustodian mana gitu yang mengatur keuangan gitu. Kita research lagi gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing orang, tidak ada manajer finansial manapun yang ingin jadinya bertanggung jawab atas pemilihan keuangan seorang klien atau seorang temannya gitu. Jangan sampai mereka, kata dia bagus nih investasi ini, jangan gara-gara dia nih gue jadi nyalahin gitu kan. Balik lagi, makanya literasi finansial itu kembali ke pemahaman kita sendiri, dan kayaknya bukan hanya belajar tapi changing the way of life gitu. Kita harus tahu nih yang mana yang baik, yang mana yang buruk, gimana cara menilai instrumen itu aman, yang tadi kan dari investasi bodong dan lain-lain gitu. Nah kalau yang pengen pemula nih, intinya saya saranin tetap cari yang resikonya paling rendah gitu. Bisa namanya ada reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang itu juga banyak banget produk-produk dari mana aja.
Dan ada juga nih produk Kementerian Keuangan seperti yang suku Ah, Iya, iya, Priter, iya. SBM, ya, ISM, SBM. kan Iya, sekalian temanku bantuin ada yang negara ikutan kan. tuh kayaknya. Itu pasti Oke. aman karena dijamin negara gitu. Oke. Dan itu juga dimulainya tidak terlalu nominal yang besar ya Mas Wiguna ya kalau nggak salah ya. Kalau reksadana itu bisa 10.000 tadi yang seperti dibahas sama Mbak Eh, Rendang. yang yang Kalau suku SBN retail tadi yang sebenarnya punyanya. menurutku 1 juta ya. Terakhir aku update sih minimal 1 juta sih. Iya. Nah, maksudnya nominalnya tuh juga istilahnya kalau kita kita 3 bulan lagi mau berinvest di situ gitu, misalnya membeli book gitu, kita sudah bisa planning kan, oh ya kita saving ini, maksudnya tidak terlalu memberatkan juga nih buat teman-teman ASN yang istilahnya dia sudah punya income yang tetap istilahnya Betul. seperti itu. Insya Allah lah Oke, ya ini masih penting sanggup banget ya. ASN. Insya Allah ya. Jadi kalau nggak sanggup nanti bisa langsung kontak Kak Rindang, Kak Iguna untuk mendapatkan special treatment gitu kan. Kita lambaikan Oke. tangan ke kamera aja gimana sama-sama. Gimana ya Mas? Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Arya nih. Boleh Kak Rindang gantian jawab. Gen Y and Z kan banyak nih yang jadi sandwich generation. Ada tips nggak Kak supaya keuangan kita tetap sehat? Jus Gandos, gimana? Waduh, gimana ya ini? Generasi Y and Z itu ini ya, yang lately itu ya pasti sebetulnya sih mau generasi manapun dia harus tetap sadar sih bahwa bagaimana memisahkan dia tahu mana yang saya butuhkan, mana yang saya inginkan. Basic pertama sebetulnya itu. Dan ketika sudah tahu needs-nya apa, itu yang berarti menjadi prioritasnya. Baru yang lainnya bisa mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya lo sendiri belum tahu mau lo apa, ya jangan harap bisa mengelola keuangan lo dengan baik gitu. Yang penting sih itu dulu sih sebetulnya Kak. Itu basic dari segalanya ya. Untuk tahu apa yang kita butuhkan sama yang mana cuma ngabita doang istilah, atau yang mana cuma ikut-ikutan doang gitu. Kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Mas Wiguna bisa lebih komprehensif kali. Boleh. Harus sambil cari pertanyaannya, silahkan. Oh iya, generasi Y and Z generasi saya nih ya. Jadi Ini sandwich kalau udah nyebut generation. saya. Iya. Kayaknya kata-kata sandwich generation juga timbul di berapa ya? 3 tahun terakhir ya kali mungkin ya. Tapi memang sudah terasa gitu. Baru paham dan terasa bahwa kita bisa melabeli seseorang itu sandwich generation gitu. Jadi intinya adalah kita dibebankan dibebankan untuk menghidupi generasi di atas kita dan menghidupi generasi di bawah kita seperti orang tua atau diri kita sendiri dan bahkan anak gitu. Nah, sebenarnya Mas Imam Mbak Rindang, kenapa saya ingin gitu untuk kemarin-kemarin gitu sedikit menggaungkan tentang literasi finansial itu gitu. Saya tidak ingin generasi-generasi berikutnya itu terjebak dalam yang namanya sandwich generation gitu. Apalagi generasi saya yang sebenarnya belum kuat secara finansial, yang tapi sudah merencanakan untuk menikah dan memiliki anak gitu. Padahal mungkin mindsetnya adalah ya bisa kita sebut mindsetnya adalah rezeki datang dari mana saja gitu. Cuman yang saya sayangkan adalah karena kita sudah berpasrah diri, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah juga memberikan kita akal gitu untuk merencanakan keuangan itu gitu. Jangan sampai kita kalau sesuatu hal terjadi nantinya misalkan kita nggak salah atau kekurangan keuangan, kita menyalahkan Allah karena mana rezeki yang datang dari mana saja itu. Padahal Allah itu memberikan kita akal untuk berencana gitu. Bagaimana sih agar tidak hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi gitu. Makanya itu juga makanya menurut saya sandwich generation itu balik lagi kita jangan sampai kita sendiri membuat kita terhimpit gitu karena kita salah untuk merencanakan keuangan kita sendiri. Pun kalau kita sudah pada pada posisi ini gitu, saya ingin tekankan adalah kita harus sadar diri gitu, jangan sampai kita membebankan juga dari orang-orang di sekitar. Pokoknya kita sadar diri apa yang kita butuhin, jangan kita ikut FOMO, jangan kita ikut orang-orang udah beli ini itu, karena kita we live in our own pace gitu ya, karena kita paling tahu, kita nggak bisa menyamakan sepatu orang dengan sepatu orang lain gitu. Intinya hidup yang penting bahagia itu juga tidak perlu kaya gitu, semuanya harus yang penting terpenuhi gitu.
Intinya itu sih menurutku, jangan sampai meng-create another sandwich generation di generasi saya ini gitu sih menurutku. Jadi ya Oke, semoga oke. menjawab ya Mbak Mas Arya. Oke, ini penting banget ya tadi ya bahwa memang kita harus aware juga dengan apa finansial kita sendiri dulu gitu kan sebelum kita memang melakukan planning banyak hal karena kita dimulai dari kita sendiri juga. Tadi udah sampaikan Kak Rindang, Kak Wiguna bahwa penting banget mulai dari perencanaan, dana darurat, alokasi budget kita masing-masing gitu. Ini perlu untuk kita kelola dengan baik juga dan kita harus yang paling penting aware dulu gitu kan. Kita harus aware jangan sampai termakan hoax yang banyak sana sini kanan kiri kita jadinya kita terperangkap dalam suatu siklus yang memang tidak sehat gitu kan. Nah ini berbicara tadi tentang generasi saat ini juga yang tadi udah disampaikan nih banyak banget juga ya pertanyaannya terkait dengan apa ya FOMO, healing juga dan terkait dengan apa sih self rewards gitu yang memang udah kekinian untuk anak zaman now gitu. Mungkin Kak Rindang boleh kasih tips atau pencerahan nih untuk adik-adik kita hari ini, kita manggilnya adik-adik aja deh, adik kita hari ini untuk terkait dengan self reward, healing dan FOMO yang tadi mungkin dia jelaskan, mungkin boleh di restate lagi untuknya, singkat boleh. Oke, terima kasih Mas Imam. Ini untuk adik-adik sekalian, ya Allah, adik-adik. Berasa tua gue manggilnya adik-adik nanti. Baik buat semuanya nih. Ini juga balik lagi untuk self note ke saya sendiri juga ya. Intinya kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan, kemudian apa yang harus kita siapkan, kemudian nantinya bolehlah self reward itu penting juga ya, jangan sampai kita kena mental health ke kata Mas Igun tadi, itu penting juga. Tinggal silakan pilih, rencanakan. Kamu mau ngasih self reward buat dirimu juga boleh, perlu juga untuk direncanakan. Jadi silakan diatur semuanya setelah memisahkan mana yang memang prioritas kamu tadi untuk needs-nya itu tadi. Intinya sih itu aja sih Mas Imam. Dan nggak usah ikut-ikutan FOMO ya. Nggak usah ikut-ikutan FOMO yang too much lah itu. Oke, ini penting banget ya tips dari Kak Rindang ya. Oke, Kak Wiguna boleh tambahkan juga nih ada pertanyaan dari Rizali ARV. Gimana nih caranya sisain uang untuk cicilan rumah dari hasil gaji kita gitu. Sama boleh relate sama yang pertanyaan Kak Rindang. Sebenarnya ada rumusnya juga Mas Imam. Jadi kita tuh boleh memiliki hutang atau cicilan itu 30% dari apa yang kita hasilkan gitu. Pokoknya kalau kita ambil cicilan, tiap bulannya cicilannya tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita gitu. Balik lagi, kita mungkin bakal mengorbankan si entertainment tadi gitu. Atau bisa kita balikin lagi, mungkin basicnya bisa kita kurangin 40%. Balik lagi ke teman-teman, kalau mau aman intinya adalah jangan sampai lebih dari 30% dari penghasilan kita untuk untuk cicilan atau apapun ya, cicilan rumah, cicilan mobil, motor dan lain-lain gitu. Atau mix gitu, ada mobil, ada rumah, dan lain-lain. Sangat merusak cash flow kita dan kita bisa kehilangan balance gitu antara cash flow kita setiap bulannya gitu. Jangan sampai ngeris itu gitu. Jangan mengambil risiko lebih besar dari apa yang kita bisa terima sih. Intinya itu Mas Imam tentang cicilan. Oke, ini tadi ada info ya juga, bateraiku juga ada lowbat juga. Oke, ini Kak Wiguna, Kak Rindang, thank you banget untuk sharingnya hari ini. Gitu kan, nanti pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Kak Rindang dan Kak Wiguna untuk mendapatkan private course gitu kan. Oh iya. Sama Mas Wiguna gitu ya. Private course sama Mas Wiguna. Iya, boleh. Pesat nanti sama gue. Iya, nanti boleh banget mau sharing-sharing lagi. Silahkan nanti DM Kak Wiguna atau Kak Rindang atau Kak Negarawan ID. Nanti kita akan banyak ngobrol lagi lebih banyak gitu ya hari ini ya, karena hari ini banyak banget fansnya Kak Wiguna dan Kak Rindang hari ini, luar biasa sekali. Kolom komentar kita sangat penuh dan sesak oleh uni-uni dan emak-emak hari ini. Nggak boleh panggil emak-emak ya, oke. Hari ini kita tentunya ini sambil ngabuburit ya, karena sebentar lagi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan udah buka gitu ya. Gitu langsung kita. Oh iya, boleh nanti. Semuanya fokus sama lampunya Mas Imam tahu sebetulnya.
Oke, boleh Sampai boleh. berharap dapat dapat apa souvenir lampu katanya. Iya, boleh ntar dapat souvenir juga ya, gitu ya, yang bisa apa ya, yang bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar nih dari pembelajaran kita hari ini, gitu kan. Kita apa? Kita hari ini udah banyak banget insight yang kita dapatkan dari Wiguna dan Kak Rindang, dan semoga kita akan bertemu lagi nih, gitu kan. Mungkin nanti ada sesi kelas khusus juga, Kak Arya, kita mungkin bikin kelas khusus juga, mungkin yang tertarik dengan apa ya, dengan literasi keuangan gitu ya, tentunya kita bisa ngobrol-ngobrol. Kak Gun nggak boleh sebut merek ya, jadi nanti aku DM aja. Oke. Nah, ini terima kasih banyak untuk teman-teman. Tapi sebelumnya boleh nggak di apa, closing statement dulu sebelum habis hari ini dari Kak Rindang, boleh Kak? Gue mulai ya yang diawali sih ya. Gak apa-apa. Ladies Jadi, first. oh oke, baiklah. Eh, terima kasih buat Negarian yang sudah hadir di sini. Kita saling mengingatkan bahwa literasi keuangan itu penting karena kita bukan hanya mengelola keuangan kita, tapi kita juga mengelola kehidupan kita. Pisahkan mana yang memang kebutuhan kalian dan kalian apa ya istilahnya ketika kita sudah berpenghasilan kita tuh sudah punya tanggung jawab yang besar, jadi udah harus bisa tahu mana kewajibannya, mana yang bisa buat senang-senangnya seperti itu. Be smart ya, be smart. Terima kasih Mas Imam. Oke. Kak Wiguna? Kalau aku pertama jangan habisin buru-buru THR-nya. Terus yang kedua, ya balik lagi ke apa yang kita bahas, literasi finansial itu bukan hanya sadar menurutku, bukan hanya hemat, bukan hanya ngitung, juga termasuk dengan mengubah cara pandang hidup kita, bagaimana kita berhidup sehari-hari, kita tahu sadar apa yang kita butuhin, kita bisa sisihkan sebagiannya untuk kedepannya bagaimana, dan udah nggak ada lagi tuh yang namanya FOMO atau apa ya, beli sesuatu hal yang nggak penting atau ya tidak merencanakan masa depan lah. Pokoknya jangan YOLO deh gitu. Iya. FOMO itu udah bukan Oke. bukan sesuatu yang keren ya sekarang ya. Iya, oke. Udah Ya, FOMO tuh Jadi ini. hindari ya FOMO, YOLO, dan lain-lain gitu ya. Mungkin boleh lah diikuti, tapi kita harus paham dengan literasi keuangan kita masing-masing juga gitu ya. self Harus reward paham tetap dulunya. dibolehkan dong ya. Boleh self reward ya. Aduh, gue kayaknya habisnya self reward nih. Gitu kan. Nah, Berkedok ini nih penting kayaknya. banget. Berkedok self reward. Nah, ini penting banget. Terima kasih banget hari ini Kak Rindang, Kak Wiguna, untuk ilmu yang udah disampaikan hari ini. Ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, apalagi kita akan apa ya, akan bentar lagi nih hari Raya Idul Fitri juga. Kita harus tahu dengan pengeluaran kita akan seperti apa. Kita harus kalau mau yang mau investasi seperti saya juga harus paham dulu nih gitu kan, untuk mendapat pencerahan hari ini dari Kak Rindang dan Kak Wiguna terkait apa, literasi finansial keuangan ini penting banget juga. Dan Negarian seluruh Indonesia jangan lupa, karena kita akan selalu ada program ngabuburit kita ya, ngebeduk, yang akan kita adakan setiap hari nih. Jadi selalu ikuti, jangan lupa follow juga negarawan.id, karena akan banyak ilmu ataupun bahasan tema yang menarik lainnya tentunya ya. Jadi nanti jangan lupa untuk selalu ikuti update terkini dari negarawan.id. Karena sudah mau memasuki waktu berbuka, mungkin uni-uni, emak-emak, dan semua-semuanya harus bersiap-siap mempersiapkan hari ini. Dan semoga teman-teman negarawan seluruh Indonesia ibadah hari ini yang merayakan, yang menjalankan puasa, dapat selalu tetap kuat ya, dan selalu sudah diterima oleh Tuhan, dan selalu apa ini, selalu kuat untuk menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Terima kasih Kak Rindang, Kak Wiguna. Kita Terima sampai kasih Mas ketemu Masih Imam. lain Mbak Rindang. kesempatan ya. Buat Mas teman-teman Wiguna semuanya terima yang mau kasih. Amin. kontak-kontak, boleh juga.